Infinite Justice Gundam dengan kode ZGMF X19A adalah salah satu Gundam yang muncul pada anime series Mobile Suit Gundam Seed Destiny dan merupakan pengembangan dari Aegis Gundam dan Justice Gundam yang juga dipiloti oleh Athrun Zala. Selain peningkatan daya dorong yang lebih besar di bagian backpacknya, Gundam ini juga dilengkapi dengan beberapa persenjataan yang lebih banyak, antara lain Beam Cannon, Shining Edge Beam Boomerang, Griffon Beam Blade di bagian kakinya, dan beberapa persenjataan lainnya yang membuat Infinite Justice Gundam ini menjadi sebuah mesin perang yang menakutkan. Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue mau mengunboxing sekaligus nge-review sebuah model kit yang diambil dari High Grade Cosmic Era, tepatnya dari anime series Mobile Suit Gundam Seed Destiny. Ini adalah ZGMF X19A Infinite Justice Gundam Clear Color. Mari menggundam, let's go! Sebelum kita lihat isi dalamnya, pertama kita lihat boxnya dulu ya. Ini dia box artnya, bergambar Infinite Justice Gundamnya dalam mode monokrom gini ya. Di sini diambil dari High Grade Cosmic Era, tepatnya dari Mobile Suit Gundam Seed Destiny. Ini ada namanya di sini, ZGMF X19A Infinite Justice Gundam Clear Color. Dan ini adalah limited item ya, buatan Bandai Spirit tahun 2020. Keren banget gambarnya, walaupun monokrom gini ya. Dia megang double beam saber di sini, dan di sini ada senjata beam juga. Cuma gue belum tahu namanya apa. Di sini juga ada kelihatan kayak beam gitu ya di sini. Keren banget. Di bagian bawahnya cuma tulisan kayak gini aja. Ini bagian sampingnya, dan ini bagian sampingnya lagi. Dan di sini ada keterangan ilustrasi oleh Morishita Nochika ya. Nah, ini bagian sampingnya lagi. Gue beli ini di event GBWC kemarin ya, di harga Rp415.000 yang didiskon 50%, jadi 207.500 ya. Ya, sekitar segitulah. Oke, langsung aja kita lihat isi dalamnya ya. Kita dapat banyak banget plastik di sini ya, ada 6 bungkus plastik. Cukup banyak runnernya ya, kalau buat sekelas high grade sih ya. Dan ini dia petunjuk perakitannya, bergambar Infinite Justice Gundamnya dalam warna yang normal gini ya, bukan warna clear. Di sini ada keterangan-keterangan tentang Mobile Suit ini. Kita lihat bagian dalamnya. Satu sisinya berwarna ya, dan satu sisinya lagi hitam putih. Dan ini bagian belakangnya, ada keterangan-keterangan tentang persenjataan-persenjataannya si Infinite Justice ini. Dan ada cerita sedikit juga dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Dan di bawahnya ada color guide buat yang mau ngecat ulang ya. Berikutnya kita langsung bongkar isi plastiknya dan kita lihat runnernya ya. Untuk bagian runnernya gue nggak akan bahas satu persatu ya, karena kita dapat banyak banget runner di sini. Kita dapat 14 runner. Gue cuma mau ngambil garis besarnya aja. Di sini warna pinknya sama antara tiga ini, tapi di sini beda ya. Dan yang ini pun warna pinknya beda ya. Jadi kita dapat 3 warna pink yang berbeda, 3 separasi warna pink yang berbeda. Dan warna kuningnya juga bagus nih di sini. Warna hijau di sini, ada bagian dada di sini ya. Di sini ada warna abu-abu nih, agak-agak metalik gitu ya. Keren warna abu-abunya. Nah, ngomongin warna abu-abu, kita juga di sini dapat separasi warna abu-abu yang berbeda ya. Di sini warna abu-abunya sama nih, abu-abu muda metalik gitu. Dan di sini kita ada abu-abu yang lebih gelap kayak gini, dan juga ada clear hitam kayak gini ya. Jadi keren banget, separasi warnanya banyak untuk sekelas high grade. Berikutnya kita dapat runner warna putih bening kayak gini ya. Ini runner S1 dan ini runner E2. Untuk bagian shield dan untuk bagian kaki juga ada di sini. Dan ini warna putihnya tuh nggak bening-bening banget ya. Putih-putih smoky gitu. Jadi nggak terlalu bening banget. Terus kita dapat clear part warna hijau bening kayak gini ya untuk bagian efek di bagian shieldnya. Keren banget warna beningnya, dan bentuknya juga bagus, bertekstur gitu ya. Dan ada kabel juga di sini untuk persenjataan di bagian shieldnya. Dan untuk stikernya kita dapat 1 lembar color correcting stiker kayak gini. Ini untuk bagian kepala ya, ada mata, dan juga untuk bagian kamera depan dan belakangnya juga. Ini untuk bagian torso, dan bagian shieldnya, dan untuk bagian beam rifle-nya ya. Dan untuk beam saber effect parts kita dapat banyak banget di sini ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 kita dapat di sini. Oke, berikutnya gue mau ngerakit dulu, dan nanti proses perakitannya gue upload di video terpisah ya. Dan ini dia hasil jadinya ketika sudah selesai dirakit. Terus terang gue sih suka ya sama skema warnanya, apalagi karena ini adalah versi clear limited item ya.
Jadi punya nilai lebih aja ke koleksi gua gitu. Dan menurut gua sih versi clear pink ini lebih keren ya daripada versi warna aslinya. Mungkin karena gua nggak suka warna pink, jadi kalau nggak ada yang versi clearnya mungkin gua nggak akan beli versi warna aslinya ya. Dan selain itu dia juga punya banyak persenjataan ya, yang bakal gue bahas nanti satu persatu. Dan dia juga punya backpack yang keren banget, yang punya banyak persenjataan di dalamnya, yang juga bisa dipisah jadi mode pesawat gitu ya. Dan bisa jadi support unit juga buat si Infinite Justice Gundam ini. Nah, ngomongin persenjataan, kita lihat aja aksesoris apa aja yang kita dapat dalam paket pembeliannya ya. Kita dapat banyak banget aksesoris di sini ya, terutama di bagian clear effect parts-nya. Pertama ada sepasang beam saber effect parts warna clear pink gini. Tapi anehnya yang satu lurus, yang satu lagi agak bengkok ya. Gua nggak tahu ini kesalahan pabrik atau enggak. Buat kalian yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Kedua ada beam effect parts untuk di bagian backpacknya. Kita bisa pasang di bagian sayapnya, ada dua lubang kayak gini di kanan dan kiri. Namanya Hyper Vortex Beam Cannon, jadi sambil terbang dia bisa sambil motong-motong gitu ya. Ketiga ada double beam saber handle kayak gini, namanya Super Lacerta Beam Saber. Keempat ada clear effect parts untuk di bagian shieldnya, kali ini dengan warna biru bening kayak gini ya. Kelima ada sepasang beam effect parts juga untuk di bagian lutut, nyambung sampai ke bawah kakinya gitu ya, namanya Beam Griffon. Keenam ada beam effect part untuk di bagian beam bumerangnya, yang beam bumerangnya terletak di bagian shieldnya, bisa langsung dilepas dan dipasang beam effect partnya kayak gini. Ketujuh ada beam rifle di sini yang namanya High Energy Beam Rifle dengan separasi warna yang cukup keren ya, walaupun pinknya itu stiker. Berikutnya ada carrier beam shield yang di dalamnya ada beam bumerangnya tadi, dan ada senjata lain juga di sana yang bentuknya kayak capit gitu, namanya Grapple Stinger Anchor Claw yang bisa dilepas dan dihubungkan ke shieldnya dengan kabel yang ada di sini. Dan ini foil stikernya semuanya gue pakai seperti biasa ya. Kita juga dapat konektor stand base kayak gini ya, karena di bawah sini nggak ada lubang ya, jadi kita harus pakai ini untuk pasang ke stand base-nya. Kita juga dapat part sisa nih, nggak tahu ini buat bagian apa, mirip-mirip sama bagian side skirt-nya ya, kayak gini. Cuma kalau dilihat sih beda bentuknya ya. Buat kalian yang tahu, tulis aja di kolom komentar ya. Berikutnya kita masuk ke bagian detail dan artikulasi ya. Kita mulai dari bagian kepala. Bagian kepalanya ini udah keren banget dengan separasi parts yang banyak. Ada 4 vulcan gun di samping kanan kirinya situ. Kalau kalian lihat ada 4 titik. Udah warnanya udah abu-abu gitu. Terus sama di bagian pipi sini kanan kiri juga ada detail abu-abu gitu. Di bagian mata ini sebenarnya udah clear part warna hijau ya. Cuma kalau menurut gua clear part warna hijaunya itu terlalu gelap, kayak clear part yang di bagian dada sini nih, yang di bagian torso. Hijaunya itu terlalu gelap, jadi lebih baik kalau menurut gue sih stikernya dipasang aja gitu, jadi biar lebih berkilau aja. Terus stiker lainnya yang gue pasang ada di bagian kamera depan sini yang warna biru, sama di bagian atasnya yang bentuknya kayak tanduknya unicorn ini, sama di kamera belakang sini ada stiker juga warna biru. Untuk artikulasinya ada double joint di bagian bawah sama di atas, jadi pergerakannya cukup banyak ya. Ini nunduk ke bawahnya kayak gini, untuk ke atasnya kayak gini, agak kehalang sama bagian belakang sini. Bisa digerakin ke samping kanan kiri juga, dan bisa diputar juga 360 derajat ya. Untuk di bagian pundak, shoulder armor bisa diangkat kayak gini, dan sini bisa diangkat cuma sampai segini. Di sini bisa diputar, di sini bisa diputar, bisa ditarik ke depan juga kayak gini. Dan sikunya double joint, dan di telapak dan di pergelangan tangannya ada ball joint ya, seperti biasa. Untuk di bagian torso bisa digerakin ke depan belakang gini, sama bisa digerakin ke samping kanan kiri gini juga. Nah, untuk di bagian waist ini barusan jatuh nih di bagian side skirtnya sini, di tempat kita pasang beam saber handle-nya. Di sini gampang lepas ya, jadi agak hati-hati aja kalau pose-posein di bagian side skirt sini. Nah, beam saber handle-nya itu kalau mau nyabut kita harus ngelepas di bagian sampingnya sini ya. Nah, kayak gini, jadi harus dilepas begini. Untuk artikulasinya, front skirt ini memang dari awalnya memang terpisah ya, jadi nggak perlu dipotong, udah bisa digerakin satu persatu kayak gini. Untuk side skirtnya bisa digerakin ke atas gini, sama ke belakang kayak gini. Terus back skirt nggak bisa digerakin. Untuk di bagian kaki, di sini bisa diangkat ke depan sampai segini, ke sampingnya juga bagus banget, udah luas banget, bisa split.
belakangnya mentok sama back skirt. Tapi di sini bisa diangkat nih sebenarnya di belakang sini. Nah, jadi di belakang sini ada peg, ada 2 lubang di sini. Jadi bagian kaki sini bisa dipasang ke lubang yang sini. Tapi kalau menurut gua nggak guna juga sih sebenarnya ya. Ada 2 lubang bisa dipindah gitu nggak berguna juga sebenarnya. Karena tanpa dipindah gini pun dia udah bisa split sampai keluar gitu. Di bagian pangkal paha sini bisa diputar. Di bagian lututnya double joint. Di bagian pergelangan kaki bisa digerakin ke depan belakang kayak gini. Dia pakai ball joint, bukan pakai C-clips kayak Duits from Mercury ya. Di bagian ankle armor bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini. Dan ini detail di bagian telapak kakinya. Semuanya penuh. Di bawah sini nggak ada lubang untuk strand base, jadi kita harus pakai konektor yang tadi, yang ini. Terus di sini ada lubang untuk pasang shieldnya. Dan di belakang sini ada tempat untuk masang backpacknya ya, bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini. Dan ini ada lubang di sini untuk kita pasang beam rifle-nya di sini ya. Ini dia backpacknya, variasi warnanya juga udah cukup bagus ya. Cuma di sini masih ada yang belum akurat nih. Di dalam sini seharusnya warnanya hitam, sama di bagian bawah sini harusnya warnanya hitam, sama di dalam sini juga nih. Terus untuk artikulasinya di sini bisa digerakin kanan kiri kayak gini. Di bagian beam kanannya bisa tarik ke atas ke bawah kayak gini. Sama di bagian sayapnya juga bisa ditarik keluar kayak gini, kanan kiri. Bagian sini bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini. Sama kanan kirinya bisa digerakin, cuma nggak bisa diputar ya. Sama di belakang sini ada konektor untuk ke bagian backpacknya, bisa digerakin ke atas ke bawah kayak gini. Di sini juga ada handle di sini ya, agak susah ngeluarinnya. Nah, kayak gitu. Jadi kanan kirinya di sini ada handle, bisa kita posein, dipegang sama tangannya si Gundam Infinite Justice ini ya. Dan di sini juga ada artikulasi ya, ada sendi di sini. Cuma kemarin waktu bikin pose-pose patah, jadi gue bikin di sini, gue bikin dari lapisan separator toolbox karena gue nggak punya pelapet, dan gue cat hitam kayak gini. Jadinya ya lumayan bisa dipakai. Tapi harus agak hati-hati gerakinnya ya. Jadi kalau kalian mau beli high grade Infinite Justice ini, hati-hati di bagian sendi di sini karena gampang patah. Nah, kayak gini posisinya kalau udah dalam bentuk pesawat ya. Dan satu lagi di bagian bawahnya sini ada lubang ya. Jadi kalau kita mau pasang stand base bisa kita pasang di sini. Secara keseluruhan sih kit ini keren ya menurut gua. Salah satu Gundam yang ikonik dari seri Gundam Seed Destiny. Desainnya keren, perpaduan warnanya juga bagus, didukung dengan persenjataan yang banyak banget, dan lagi napmaknya itu hampir nggak kelihatan ya. Napak yang kelihatan itu cuma di bagian sendi di tangan sini, sama di bagian backpacknya sini, dan di konektor backpack yang ada di punggungnya di atas sini. Dan sim lensnya pun tertata rapi ya, nggak ada yang terlalu kelihatan. Paling kelihatan itu ada di samping kepalanya sini, yang lainnya sih tertata rapi dengan sempurna ya. Proses perakitannya juga semuanya aman ya, snapfitnya empuk dan nggak ada yang terlalu susah juga. Dan kalau kalian mau lihat video proses perakitannya udah tayang ya di YouTube channel gue, linknya ada di atas ini, sama nanti gue taruh juga di akhir video ya. Oh ya, kit ini juga punya inner frame ya, hampir di seluruh badan, cuma di bagian betisnya sini aja yang nggak ada inner frame nya. Dan karena kit ini clear, jadi bagian inner frame nya itu bisa kelihatan dari luar ya. Apakah layak untuk dikoleksi? Karena kit ini keren dan salah satu yang ikonik juga dari seri Gundam Seed Destiny. Jadi kalau menurut gue sih layak ya. Gue rasa segitu aja yang bisa gue bahas dari kit ini ya. Makasih banyak udah nonton sampai selesai. Komentar Made Menggundam dulu dong. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa subscribe juga dan aktifin loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya ya. Kalau ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, tulis aja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa follow sosial media gue juga. Semuanya udah gue tulis di deskripsi ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.